Harapan 80 tahun Indonesia merdeka sudah nah. Yang jelas maju pendidikannya, maju perekonomiannya dan itu bisa menikmati layanan premium. Karena sementara ini Masyarakat kekanakan ini kan, mereka ini kan sebagai apalah peradaban akan datang, ya, masa depan bangsa. betul. Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Selamat datang di UNU Podcast, di YouTube-nya di UNU Kalimantan Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu di podcast kali ini, dan menarik sekali hari ini di isu-isu yang terhangat di Indonesia lah, kita bahas di Indonesia sekali. Ada dua tamu kita, langsung saja. Ada Sulaiman SKM dan Ilham Yanur Ihsan. Selamat datang, tepuk tangan buat yang berat. Apa kabar nih kira-kira? Dari saya. Iya, dari Pian dulu. Alhamdulillah sehat Lah. walafiat. Alhamdulillah. Selamat datang dulu nah di podcast UNU Kalimantan Selatan, luar biasa nih. Luar biasa. Sulaiman, apa kabar? alhamdulillah baik. Kira-kira ulun nih memanggil apa yang bagusnya nah? Bung kah, guru kah kita nih ya kalau? Ya karena di sini biar semangat muda. Iya. Bung aja. Bung kita, aja nah. kita ya. Bung bagus banget Iya. Bung nih. Oke, kita ucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kira-kira harapan Bun Pian dua nih apa nah? Harapan kita, harapan saya ya tentunya untuk Indonesia itu bisa lebih berkembang maju. Iya. Kalau bisa secara keinginan sih pengennya menjadi negara yang terkemuka. Terkemuka nih. Terkemuka. Ini bersesuaian dengan keinginan presiden nih Wah, bilangnya itu. ini. Sulaiman, kira-kira apa Ya. harapan 80 tahun Indonesia merdeka sudah nah? Yang jelas maju pendidikannya, maju perekonomiannya dan sejahtera masyarakatnya. Amin. Oh, ini kayak penceramah juga sih ini. Sudah Ya, ada doa-doa lebih harapannya. tajam, Iya, lebih tajam tajam. ini nih. Kegiatan sehari-hari apa nih kira-kira nih? Kalau kita kegiatan sehari-hari, alhamdulillah untuk home base ya, untuk home base kita itu di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan alhamdulillah ditempatkan di Kalimantan Selatan. Ya. Kalau spesifiknya tentu di kota Banjarmasin sebagai petugas lapangan, Masya atau bisa Allah. disebut sebagai pendamping sosial PKH. Yang trennya itu pendamping sosial PKH. Pengabdian di mana nih kira-kira? Ada di UNU pinanya juga nih. Kalau pengabdian kita tentu sebagai warga Indonesia di mana-mana kita selalu mengabdi. bujur. untuk Indonesia. Dirgahayu. Walaupun sudah di akhir Agustus lah tetap Iya, Dirgahayu ya tetap kalau. Dirgahayu. Sulaiman, apa kira-kira kegiatan sehari-hari nih? Ya, kegiatan kita untuk saat ini lebih terfokus ke sekolah rakyat lah. Yang lagi isu lagi rame ini kan sekolah rakyat ya. Nah, menjawab sebuah tantangan di Iya. mana orang yang tidak mampu bisa untuk bersekolah dengan layaknya, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu. Program presiden nih pinanya nih. Iya. Salah satu program unggulan Iya, karena memang kalau kita lihat presiden saat sekarang ini mementingkan pada dengan rakyatnya nah. Iya. Kita apalagi program ini sudah masuk di Kalimantan Selatan nih kan Ya, salah ada satunya di bidang pendidikan. Pendidikan dan apa itu yang satunya itu program makan itu apa? MBG. MBG. Dan itu memang ada di Banjar lah. Memang ada. Di Kalimantan Selatan sudah Ada. tersentuh. Artinya tidak hanya menyentuh di Jawa sentris, Jakarta dan sebagainya, tapi juga sampai di Pulau Kalimantan, mungkin sampai di Sulawesi. Program kira-kira nih lah sebagai apalah bagian daripada pengisi kemerdekaan. Wah, kita ini kan kemerdekaan gini Iya. nih. Sejauh mana kira-kira perkembangan kita lihat perkembangan sekolah rakyat yang mungkin hanyar tapi juga dampaknya cepat nih kayaknya. Memang pendidikan tuh bagi seseorang tuh wajib 12 tahun lah gitu. Nah, kayak apa gerang keadaannya gitu tuh. Sulaiman nih kira-kira. Kalau keadaannya untuk di Kalimantan Selatan kita udah ada 3 sekolah rakyat yang berdiri. Yang pertama itu di Balai BPPKS Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Trikora. Yang kedua itu ada di Sentral Budi Luhur, tepatnya di Jalan Ayani, Kota Banjarbaru. Dan yang ketiga itu nantinya di BLK Provinsi di Sungai Ulin. Nah, cuman yang untuk berjalan untuk
dari bulan Juli tadi, awal Juli tadi itu cuma ada 2, yaitu BPPKS sama Sentra Iya. Budi Luhur. Nah, di mana di Balai BPPKS ini ada 3 rombel. Satu rombel itu ada 25 siswa, 3 rombel untuk jenjang SMA, 2 rombel untuk jenjang SMP. Sedangkan di Sentra Budi Luhur ada 4 rombel untuk jenjang SMP. Jadi wadahnya nih ada sudah wadah kita di Kalimantan Selatan lah. Sementara lah pada posisinya lah. Sebenarnya kan Presiden tuh melihat bahwa apalah percepatan kayaknya akselerasi juga kerennya kayak nah, bahwa bidang pendidikan kalau diformalkan banyak alur yang harus dikerjakan. Ini jawaban kayaknya terhadap rakyat nih. Kenapa Garang harus ada tentang sekolah rakyat ini nah? Apa dampaknya apa gitu kira-kira? Jadi memanglah dengan adanya sekolah rakyat ini tentu yang pertama sangat membantu kepada masyarakat yang tidak mampu, karena kita di Kementerian Sosial itu ya khususnya sebagai pendamping PKH tentu sangat bersentuhan kepada masyarakat yang memang notabene-nya itu ekonominya sangat sangat tidak mampu lah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka belum tentu bisa memenuhi kewajiban untuk mengisi perut. Nah ini. Nah dalam program sekolah rakyat ini tentunya yang diutamakan itu adalah keinginan Presiden, itu inginnya masyarakat tidak mampu itu bisa menikmati layanan premium. Karena sementara ini tentu yang kebanyakan anak-anak kita sekolah yang sifatnya itu boarding school itu kan pasti berbayar dengan biaya yang sangat fantastis lah. Mahal banget itu. Makanya keinginan Pak Presiden Prabowo ingin sekali meningkatkan taraf hidup keluarga keluarga ataupun masyarakat tentunya melalui anak-anaknya itu yang bisa sekolah di program sekolah rakyat ini. Kita geser di kita. Kalau melihat perkembangan saat sekarang ini kekanakan kayak pegerang di wadah kita nih kan mungkin beberapa hari malam tadi nah situasi yang masih miris kita lihat, mungkin kurang perhatian sama pendidikan lah kira-kira lah. Iya betul. Gara-gara apa tuh di kampung-kampung tuh besarangan gitu kan, guru kayak Pak Guru biar menanggapi nih guru. Guru apa nih? Iya kan sisi dakwahnya nih kan penting nih. Waduh. Kan kalau pendidik wadahnya sudah ada, programnya jelas gitu nah. Kita melihat keadaan masyarakat kekanakan ini kan. Mereka ini kan sebagai apalah peradaban akan datang. Masa depan bangsa gitu nah kan. Tapi camuh kayak itu nah. Ini kayak Pak Guru salah, bukan kita mencaranya salahnya di mana kayak itu nah. Apa kira-kira yang bisa dilakukan kekanangan itu melalui orang tuanya nih, diarahkan kemana? Nih pendidikan yang gratis ada, sekolah rakyat ada. Apa kurangnya negara melayani masyarakat? Wah ini nih. Ya kalau kita lihat dari segi apa yang kita alami di lapangan. Nah tentunya sebenarnya perhatian pemerintah itu sudah maksimal. Nah, hanya kadang dari sisi masyarakatnya yang sangat terkendala itu biasanya dari segi administrasi. Nah seperti misalnya salah satunya kartu keluarga. Nah di kartu keluarga itu kan kita tahu bahwa syarat masyarakat contoh ingin mendapatkan bansos tentu tidak boleh di dalam status pekerjaan itu karyawan swasta, walaupun sebenarnya real di lapangan mereka itu sudah tidak bekerja sebagai karyawan swasta, bahkan untuk pekerjaan bersangkutan. Nah, sebenarnya orang ini layak mendapatkan bantuan, tapi karena terkendala salah satunya administrasi tadi, maka akan susah kita melakukan pengusulan. Nah, salah satunya ya pengusulan untuk anaknya dimasukkan sekolah rakyat, karena di dalam sekolah rakyat itu yang kita teliti itu bukan hanya sekedar visit kunjungan ke rumah, tapi dari segi administrasi, habis itu juga kita juga mempunyai klasifikasi itu ada yang namanya desil. Nah desil itu nanti akan dijelaskan lah yang lebih tahu oleh koordinator PKH. Nih kayak apa Bang tambahannya nih nah. Kadang-kadang orang nih kada puas gitu nah, padahal dari sudut pandang administrasi kekurangan kayak apa nih menanggulanginya nih?
Pada dasarnya kalau untuk masalah bansos ya, bansos ini kita berbicara yang paling utama adalah administrasi tadi. Iya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah memberikan pelayanan yang maksimal dengan kemudahan melalui aplikasi dan segala macamnya, tinggal mau dan tidaknya. Masyarakat kita nih mau dan tidaknya untuk mengakses. Kadang pula juga ketidaktahuan, saya rasa kalau ketidaktahuan itu sudah minim lah, karena kan di Canggih, media sosial ini kan sudah iya, canggih, ya. Nah, tinggal tadi mau atau tidaknya. Nah, siapa mau atau tidaknya. Kalau berhubungan dengan bansos ya hampir rata-rata permasalahan itu adalah pada administrasi kependudukan. Administrasi Iya. kependudukan itu yang paling utama. Tapi kalau kita berbicara tadi, kita kembali ke konteks awal tadi bahwasanya masalah kenakan remaja, Ya. faktor yang pertama adalah lingkungan kita. Nah, Oh. lingkungan dan juga peran orang tua dalam mendidik anaknya seperti apa. Kita tahu saat ini lagi banyak-banyaknya gangster. Ya. Nah, orang kita nih gangster nah ngalami. Ya, gangster. Nah, ini kami kan gangster ini kan. Sebenarnya gangster ini adalah bahasanya ketidakkuatan orang tua aja dalam bagaimana mendidik dan mengawasi anaknya Iya. dalam kehidupannya. Apalagi ya kita tahu yang namanya anak-anak sekarang ini sudah tersentuh yang namanya narkoba. Aduh. Waduh Ada lah. yang lem, Nah, itu macam. masih tuh kayaknya tuh. Ya itu masih masih. Anu mucil orangnya kayak itu nah. Mungkin lah kalau pemerintah nih untuk menangkap tuh bisa aja. Bisa aja ya. Tapi tabulik gini nah. Ya. Mungkin bisa jadi lah. Nyaman nih yang tua ya. Kenapa remaja sekarang itu Iya. melakukan hal yang seperti itu? Ya. Mungkin perlu diberikan wadah, ruang sejenis ruang kreasi lah, Iya. ya kreatif, ruang kreativitas Kreatif, remaja. Misalnya hobinya apa kita salurkan, misalnya hobinya balapan, kita bikinkan sirkuit balapan. Nah, ya. jawaban dari persoalan yang ada sebenarnya lah. Kan dulu kita melihat waktu bulan puasa ya, Ya. bulan puasa kemarin itu kan rame-ramenya tuh kalau kita kan ngebuburit itu biasanya ya dengan cara-cara yang meningkatkan ya amal ibadah lah. Atau misalnya jalan-jalan ke Pasuruan. Ya. Kita lihat remaja kita ngebuburitnya justru bertolak belakang. Main apa itu yang sarung tuh, sarung tuh apa? Petembakan. Perang sarung. Perang sarung. Itu. Belatupan. Nah, orang kita di belah putu. Sudah kurang dah. Kurang Makanya sudah. di sini hadir yang namanya sekolah rakyat itu. Nah, itu. Kalau ulun nih sebenarnya ingin tahu, Bang, apa sedikit program isi sekolah rakyat walaupun baru dicetuskan lah kira-kira Ya. kayak itu nah. Outputnya kan sudah jelas kan, Ya. yang dirangkul siapa sudah jelas. Hilirisasinya nih nah. Ya. Karena mudah-mudahan nih baik ya kalau uang yang nimbah dididik di sekolah rakyat nih nah. Iya, betul. Apa diisi di dalamnya pasti keagamaan ada nih, karena kita nih di podcast Unul lah Ya. harus ada nilai ibadah nih ya. Harus. Ada lah kira-kira di dalam nah. Ya, kalau untuk sekolah rakyat, kehadiran sekolah rakyat ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Salah satunya kan program unggulan dari Pak Prabowo. Jadi di dalam sekolah rakyat ini nantinya anak-anak itu akan dididik yang pertama adalah disiplin. Disiplin dulu nih. Makanya kan mereka itu tiap jam 4 subuh udah bangun. Oh, sama nah kayak nang di apa Ya, di belakang KDM kita ya, KDM KDM. ya. Sama. Dan ini pun juga TNI yang didiknya. Wah, ini Ya. pas nih. Nah, ini kan. Nah, dari segi disiplin, yang kedua dari segi pendidikan. Kalau dari segi agama, kemarin kita sempat dengar rencana akan dimasukkan salah satu kurikulum tentang kitab kuning. Nah, ini konsep imponnya Nah, ini kemarin. pas banget. Karena Ini- agamanya emang harus dikuatin juga nantinya. Iya. Dimana nanti perannya dari Kementerian Agama. Jadi spiritualitasnya masuk, kedisiplinannya bagus. TNI ini wamil ini wajib militer kayak itu Wajib nih. militer, ya. Tapi ini bagus karena beberapa kali orang tua tuh hendak masuk anaknya kawalah barak militer atau Iya. kakak-anak nakal tuh dijemput di rumah, disekolahkan ke sana. Iya. Ini bagus nih kan, antara kedisiplinan dan spiritualitas dibangun di dalam sana kan. Apalagi ada kitab kuning yang menjadi dasar karakter orang Banjar nih kan, bacaan bagus Iya. gitu nah. Tapi kalau dilihat dari anak nakal lagi lah, mohon maaf dari sahabat anak nakal terus nih nah, mungkin bisa aja kalau nih tembulik lagi gitu nah, menjadi orang yang ya dalam artian bagus karena di kemudian hari. Maksudku tuh kayak apa anak-anak nih kembali ke masyarakat setelah sekolah rakyat. Itu kayak apa tuh kira-kira kawan-kawan?
Ya, kita kembali lagi ke dari segi pendidikan di sana nantinya. Ya. Kan di sana kan ada guru-guru yang sudah emang berkompeten, Ya. juga ada wali asuh, wali asrama juga. Oh, Ya, sistemnya kayak di pondok jadi juga kalau lah. untuk wali asuh itu sebagai pekerja sosial Ya. yang lebih memahami bagaimana anak-anak tersebut, karena kan anak-anak yang masuk di sekolah rakyat nih hampir anak-anak yang punya permasalahan sosial. Nah, ini permasalahan sosial ini kan macam-macam. Ada yang dulunya ngerokok, Ya. Nah, ya. segala macam, kenakan remaja, segala macam, pembuling, Ya, segala betul. macam. Karena ini tempatnya tadi. Nih bahaya nih bullying ini juga nih. Ya sangat bahaya bang, sangat itu. Berarti sekolah rakyat ini jauh sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang sistemnya itu sama boarding school ya. Nah, kalau kita tahu kan sekolah-sekolah boarding school itu kita sebutlah yang ada di daerah Kabupaten Batola kan boarding school, Iya. terus ada yang di daerah Kabupaten Banjar Ya, nih Nah, Pak itu sini kan ada boarding juga. school. Nah, tapi itu kan berbiaya ya. Biaya. Nah, terus untuk perbandingannya sekolah rakyat ini kan tentu yang direkrut ini rata-rata latar belakang yang memang Status sosial. status sosialnya yang memang ya kita bisa bawakan downgrade lah. Downgrade. Downgrade lah. Nah, Serem juga disambet downgrade. Ya, status sosialnya di bawah lah. di bawah. Iya, lah. tapi kan bisa lah membalikan keadaan Iya, suatu saat gitu. makanya di sini keinginan Gusmen, Gusmen kita itu Pak Saifullah Yusuf Ya, menghendaki bahwa agar anak-anak yang nantinya itu disekolahkan dalam program sekolah rakyat ini bisa meningkatkan bisa mengubah Ya. derajat atau status orang tuanya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu. Tapi tantangannya saat ini justru kita pernah mendengar ya beberapa Ya. informasi yang ada di media online. Penanganannya ini untuk sekolah rakyat ini agak sedikit ekstra ya, karena tadi disebutkan oleh Bu Ya. Bung Sulaiman ini, karena yang diurusin ini rata-rata masyarakat yang memang secara sosial itu di bawah, beda dengan Jadilah, sekolah-sekolah yang ada di boarding school yang lain-lain. jadi itu. secara karakter tuh orangnya spesial juga nih yang diurusin nih. Ya, Spesial. bahkan saya ada mendengar Iya, salah iya. satu ada beberapa Apa aja? ya biasalah Sentimen lah, sentimen lah, tapi saya tidak tahu persis ya sentimennya itu sentimen seperti apa contohnya gitu. Tapi ya menurut saya itulah tantangan kita saya sebagai pendamping Ya. PKH Ya. sebagai pendamping PKH ini salah satunya memberikan edukasi Ya. atau memberikan Ya. pemahaman lah kepada siswanya agar ini kamu nanti kalau tidak sekolah rakyat ataupun putus sekolah mau apa nanti Nah, ini sebenarnya ini bukan hanya tugas Bu Hanpian nih. ya Didukung oleh semua masyarakat nih. Waduh. Harusnya ya. Amin nih. Jadi bukan hanya sampai di intern PKH ataupun Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial lah di Banjar gitu di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi juga seluruh elemen masyarakatnya mulai mengarahkan untuk berpikir ke arah sana gitu nah. Ini harapan bagus banget nih kira-kira nih, apalagi di 2025 nih kita nih kan menjelang 2026 gitu nah. Tantangan begitu banyak gitu nah. Oke, ulun ada bergeser ke arah yang lain lagi kan dalam sisi keagamaan gitu nah. Karena kita nih di podcast UNO. Kalau sudah usia kuliah kemana nih kira-kira nih? Ada rencana dikuliahkan Ini di menarik. UNO nah. Kan menarik ini. Tapi ini saya serahkan kepada koordinator saya ini yang lebih berwenang. Jadi kan ini kan jenjang nih kan. Iya. Wah, setelah sekolah rakyat nih selesai pendidikan yang seusia SMA ataupun madrasah aliyah, adakah pendidikan program selanjutnya ke kuliah, apalagi di beberapa kabupaten kota lah, admin lah kira-kira lah. Iya. Ber-KTP Balangan ya kalau Iya. wajib kuliah di UNO. Gratis nah kan. Kalau yang KTP di mana saja? Mana saja. Di Kalimantan Selatan kan. Siapa pengen menanggapi soal ini? Ya, yang jelas kan di sekolah rakyat ini kan ada jenjang SMA tadi. Apabila dia setelah selesai menjalani jenjang SMA-nya nantinya mereka yang jelas ya kita arahkan ya Bujur. karena ini di podcast UNO yang bisa kita arahkan ke Universitas Nahdlatul Ulama. Ya. Namun juga mereka anak-anak yang dari segi garis kemiskinannya di bawah dan ingin Iya. masuk sekolah rakyat, Iya. dia lulus, dia punya kesempatan untuk masuk sekolah kedinasan dari pemerintah. Oh, Kenapa ini tadi? mantap lagi Ya, nih. karena ini adalah program dari Pak Presiden itu adalah
wong cilik itu bisa loh jadi orang yang luar biasa Besar, nantinya. betul. Nah, walaupun ya tadi kita sadari yang namanya kita sebagai orang tua walaupun terlahir dalam keadaan yang tidak mampu, tapi jangan sampai anak kita ikut cerita kita selama perjalanan ini. Nah, jadi dengan kehadiran sekolah rakyat ini adalah membuka peluang untuk anak kita jauh lebih baik pendidikannya dan bisa meningkatkan ekonominya. Siapa tahu nanti ada rezekinya mereka bisa sekolah kedinasan yang ada di pemerintah dan nanti jadi ASN kan otomatis kan status ekonomi Jadi memang ya naik meningkatkan kan, keekonomian. meningkatkan. Tapi untuk diketahui lah di UNU nih bukan hanya jurusan agama, tapi ada jurusan umum gitu. Iya. Nah, kalau ulun bacakan nih ada 10 kalau tidak salah nalah dari Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan ada farmasi, teknik informatika, teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota dan arsitektur. Kalau di Fakultas Ekonomi itu ada 2, ada agribisnis dan akuntansi. Dan Fakultas Keguruan dan Pendidikan ada juga, ada pendidikan guru sekolah dasar, matematika dan bahasa Inggris. Ini relevan nih untuk mencari gawe bukan hanya di pegawai negeri, tapi juga sebagai personality orang yang berpendidikan bagus nih. Iya. Muka bimbel, pendidikan yang mungkin tidak tersentuh melalui formal, kata informal dan non formal ada kaitannya. Keagamaan ada kah guru? Nah, pulang ke guru pulang kita nih ya Allah. Sengotnya tuh lah kayak buhan Habib gitu naik. Ya kalau dari sisi keagamaan ya Adakah programnya? tentu sangat banyak program itu banyak. Iya. Tapi hanya biasanya terkendala masalah realisasinya bagaimana. Iya, betul. Karena kita akan menyesuaikan dengan geografis kita, tentunya yang ada di Kota Banjarmasin. Iya. Nah, tapi Kalsel kita nih skupnya besar. Tapi kalau kita melihat penjelasan dari koordinator PKH tadi Bung Sulaiman, karena sekolah rakyat ini ada jenjang karirnya tidak menutup kemungkinan. Iya. Tidak menutup kemungkinan karena kan yang yang masuk sekolah rakyat ini ada kemungkinan setelah selesai bisa dimasukkan ke sekolah kedinasan. Karena tadi disiplinnya kayak buhan tentara. Iya, karena kan kita menggodok kedisiplinan mereka aja kan Setara dengan bantuan ini TNI TNI kan. itu. Bangun pagi ya Bung Sulaiman. Habis itu melakukan senam dan lain-lain sholat agar mendisiplinkan siswa sekolah rakyat ini. Nah, jadi seperti itu. Terus juga mungkin bisa jadi ya kalau berprestasi di sekolah rakyat ini mungkin kuliah ya. Sampai tapi usaha kuliah lah. Ya. Kalau sudah sampai usia kuliahnya, baik kuliah di UNU. Nah, bisa jadi. Dan kita punya rencana nih Bang. Jadi 2026 kita nanti untuk di PKH Kota Banjarmasin kita punya rencana akan mengadakan yang namanya kerjasama dengan UNU. Kerjasamanya apa? Nanti kalau emang ada anak-anak KPM PKH yang sudah lulus SMA bisa kuliah di Universitas UNU melalui jalur KIP kuliah. Kan ada KIP kuliahnya nih di UNU. Jadi jangan takut lah sebenarnya iya. Langsung tanpa diterima, biaya kan. UNU tuh bukan agama aja dulu. Iya, tapi kan pendidikan yang lain bisa diselesaikan. PGSD ada ya PGSD. Di sini tadi ada PGSD, guru sekolah dasar ada. Nah, jadi lengkap sudah. Formasi enak itu formasi. Ya. Kalau bagi yang ingin PNS tuh nyaman tuh kira-kira. Oke, dari diskusi ini kan ada 2 hal yang diangkat. Yang pasti tadi kan bahwasanya program presiden melalui Kemensos dan program pendidikan yang memang kita wajib menjembatani nih kan buat ini menjembatani antara orang yang pina grace tadi istilah yang ngeri banget turun. Aduh, Kan ada downgrade, ada pahala, iya kalau di agama nih pahala pian ini memindah suatu kaum ke kaum yang jadi itu ngeri nih kayak wali juga pian nih ya Allah. Tapi ada sisi lain lah kalau memang seseorang itu ada niatan berubah pasti kawah kayaknya. Pasti. Yang penting niat dulu kan. Niat dulu. Usaha. Jembatannya sudah ada, walaupun dari golongan manapun gitu, kan usaha niat buahnya nih. Nah, kalau dengan kepercayaan diri lah kalau menyambat, kira-kira perubahan Indonesia semakin baik kira-kira di 2045 lah, ini pencanangan Indonesia emas ya gitu. Nah, mungkin mereka yang lahir di kurun waktu 96 sampai tahun 2000-an kan itu gen apa tuh 90-an itu gen alpha Gen Z ya? Gen Z ya? Iya. Kita bang gen apa nih?
Gen milenial. Gen gerugum. Tapi memang kepercayaan tuh memang harus dari saat sekarang lah. Iya. Motivasinya nih. Kira-kira motivasi pian apa nih? Selainnya tulus begawe dalam artian, tapi kan sisi lain kemanusiaan nih. Iya. Kayak nih tanggapannya kira-kira? Tentu ya yang membuat kita itu termotivasi ya memang awal-awalnya itu namanya motivasi itu kadang bisa termotivasi duluan, bisa juga mencari motivasi sambil jalan. Saya itu ketika sudah kesini, aslinya kesini itu sudah sejauh ini bergabung bersama Kementerian Sosial. Iya. Kadang ketika melihat persoalan di lapangan itu Terenyuh lah kira-kira. Terenyuh dan bahkan saking bisa dia agak sombong lah sedikit bisa dikatakan saking sudah jadilah karakter sosial kita yang ada di dalam hati kita ini. Kita kadang kan kalau melihat dari segi administrasi ketika pengen mengusulkan masyarakat yang kurang mampu itu tentu ada proses. Nah, karena kita melihat langsung di lapangan kadang bahkan kalau bisa apa yang ada di badan kita kasihkan ke masyarakat itu sendiri. Nah, pengalaman luar biasa nih kayaknya nih. Ya, itu memang pengalaman pribadi itu. Real nih. Pengalaman pribadi. Nah, satu juga yang yang saya termotivasi ya tentu di sekolah rakyat ini saya ada kemarin memasukkan anak KPM ya, anak KPM itu artinya keluarga penerima manfaat. Nah, anak KPM ini orang tuanya ini ya broken home lah. Nah, anak orang tuanya broken home. Jadi sekarang itu ibunya sudah tidak serumah lagi dengan bapaknya, karena sudah bisa hanya bapaknya dan neneknya. Nah, tetapi karena si anak ini mempunyai semangat juang yang sangat tinggi, dia ini pengen sekolah rakyat, tapi terkendala dengan neneknya. Neneknya itu saking sayang tidak mau berpisah dengan cucunya. Nah, jadi ini panjang nih ceritanya. Sampai di akhir cerita, karena keinginan anak dan tekadnya yang sangat kuat ini, ketika besok itu sudah pengantaran anak calon anak siswa sekolah calon sekolah rakyat ini ya ke Banjarbaru ya, ke tempat sekolahnya ya. Nah, yang ada betangisan lah kira-kira. Bukan betangisan, drama yang sangat panjang gitu. Itu kayak katakan pondok betarikan batis. Saya menjemput dengan koordinator kecamatan PKH ya Kota Banjarmasin. Itu sebelum sholat subuh saya sudah menjemput dia. Nah, menjemput itu agar bersubuhanan hari. Iya, sebelum subuh kita jemput agar neneknya itu tidak tahu kalau si calon si bersangkutan yang bersangkutan ini diantar ke sekolah rakyat itu. Memang harus tega lah untuk pendidikan. Harus tega. Nah, tapi setelah kita antar di tempat sekolahnya itu, kita bikinkan videonya, kita suruh, kita berikan kita berikan panggung untuk berbicara agar bisa didengarkan sama neneknya yang ada di rumah. Nah, jadi akhirnya kan si anak ini dia ngomong di panggung lah ya memberikan dia kata-kata mutiara. Artinya memberikan semangat loh peninian nih artinya nenek jangan sedih. Saya ini sekolah masa depan kita semua. Nah, itu. Dan alhamdulillah anaknya sekarang termasuk yang aktif dan itu perubahannya bisa drastis tuh kira-kira tuh. Itu baru cerita dari saya. Belum lagi cerita-cerita yang dari Bung. Kalau dia nih kan? Dua Bang, kalau dengan Bang Sulaiman nih, Bung Sulaiman ini dua. Nang paling nyaman apa? Nang paling ekstrim apa? Itu tadi ini kada ingat bagi lawan Bung Ilham tadi. Nah, kira-kira yang paling ekstrim tuh apa gitu nah? Waduh, ya yang ekstrim itu ya sama dari kasus yang sama di Bung Ilham tadi. Sebenarnya itu kasusnya lumayan ekstrim ya. Karena kita pertama kali waktu datang ke rumah beliau itu dengan emosi orang tuanya. Nah, andaikan itu hari itu kita berantem, saya yakin rumahnya itu roboh. Kita pun juga tercabuk di sungai semua. Karena rumahnya di tepi sungai. Sungai udah mau roboh. Yang paling kita sedih itu adalah si anak ini kadang satu minggu nggak mandi, 1 minggu nggak makan. Itu yang kita membuat hati kecil kita ya sedih lah itu kan. Nah, tapi dengan hadir sekolah rakyat tadi kita berusaha untuk memberikan
di mana juga apa yang diceritakan oleh Iya. Mas Ilham tadi, neneknya segala macam, dan akhirnya hari ini neneknya hadir ke sekolah rakyat, lihat Menjenguk cucunya, ya? menjenguk cucunya dengan begitu bahagianya. Walaupun kan awal-awalnya banyak isu-isu dijual ginjal dan segala macam. Isunya kemarin kan itu sampai itu nih kan. Ngerinya pang lah. Kan jadi neneknya itu nggak mau tuh kan karena ada isu itu tadi, kita nggak tahu kan dari mana isunya. Ya, ini kan pandiran kada bisa dipertanggungjawabkan, hoax lah kayak itu nah. Jadi untuk adanya kita masukkan di sentra budi luhur, untuk kakaknya kita masukkan ke BLK untuk SMA-nya nantinya lah. Itu sih dari sisi yang Ekstrim. ekstrimnya kan. Kalau yang tidak ekstrim itu juga ada yang hadir secara langsung, Ya. dia mau daftar, orang tuanya dengan semangat penuh dan segala macam juga ada. Cuman kadang-kadang ya tadi anak-anak kita ini kadang-kadang ya terkejut lah Iya. dengan pola pendidikan yang seperti itu kan. Nah, makanya kita selalu menyampaikan kepada adik-adik kita, kepada orang tua kita, usaha, kerja keras, semuanya tidak akan mengkhianati hasil. Wah, ini Kan? mantap ini. Artinya kan sebuah perjalanan itu pasti ada usahanya, Ya. Ya. pasti ada kerja kerasnya, pasti ada pengorbanannya. Buat orang tua apa pengorbanannya? Salah satunya tadi jauh daripada anak. Ya. Buat anaknya apa pengorbanannya? Mengubah kebiasaan dalam kehidupannya. Ya. Yang dulunya main gadget, yang dulunya ada yang Punya tidak saya bekerja, kalian. segala macam. Ya, kada terkontrol Ada lah. kontrol. Nah, sedangkan di sekolah rakyat Bujur kan tuh. dari pagi sampai ketemu pagi lagi ada terjadwal dia. Ya, 24 jam 24 jam dijaga ya. dijaga. Kalau bisa lebih dari 24 jam ya, Ya. bisa kan kayak gitu kan. Nah, Nah, ya. apa dari segi fasilitas yang ada di sekolah rakyat, siswa ini dapat apa aja? gitu? Nah, kalau fasilitas Nah, itu apa tuh kira-kira? Ya, itu mantap ya. Yang jelas mereka tidur dengan layaknya. Ada kipas anginnya, ada meja belajarnya, ada lemari mereka juga. Oh, Jadi dalam ya. satu ruangan, satu asrama itu ada meja belajar satu-satu. Oh. Nah, Memang difasilitasi bujur memang lah. bujur. Nah, ke depan pun mereka akan dapat satu buah laptop. Jadi pembelajaran ini tidak menggunakan alat tulis lagi rencananya. Jadi semuanya dengan teknologi. Oh iya iya. Nah, karena apa tadi? Sesuai dengan sekolah rakyat, ini adalah memberikan fasilitas yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan orang yang ekonominya di bawah. Jadi mereka juga layak menikmati pendidikan di Indonesia dengan Nah. sebaik-baiknya. Kesetaraan. Itu Nah, ini. tadi kesetaraan. Jadilah kalau Bu Hanum ini perpanjangan tangan presiden padahal. Woi. Kalau kata Gus Ipul, Gus Ipul apa kira-kira? SDMPK ini adalah pahlawan tanpa terlihat. Nah, Ya. karena Ada guru tuh tanpa tanda jasa. Jasa. Kalau ini kada terlihat lah. terlihat. tanpa terlihat. Iya. Andaikan Mantap ini. tidak ada SDM, maka tidak akan ada siswa sekolah rakyat. Oh. SDMPK lah yang Karena yang mencari sekolah apa ya SDM-nya. kebanyakan itu yang apa nyarikan target yang layak gitu. Yang layak. Untuk Wah. dimasukkan ke sekolah ini. Iya, iya, iya. Hampir di seluruh Indonesia itu rata-rata SDMPK. Memang tugasnya kan. Memang juga. tugasnya. Pertama memang tugasnya lah. Jadi memang kalau pikiran masyarakat lah, Kemensos tuh atau Departemen Sosial itu sesuatu yang ekstrim, penangkapan yang bubuhan apa rancak di pinggir jalan tuh. Oh. Nah, padahal programnya bukan hanya itulah. Ternyata kan salah satunya yang buhan pian gawiakannya terhadap bagaimana melayani masyarakat kita. Nah, Iya. oke. Kesimpulan kayaknya kita nih sampai kesimpulan gitu. Kira-kira apa yang Bian berikan harapan terhadap podcast kita hari ini, bahwasanya kan kadang-kadang orang itu hendak nyamannya aja kayak itu nah, Iya, tanpa melewati proses. Bian ini proses yang panjang nih. Kesimpulan tema kita ini apa nih kira-kira? Harapan saya ya tentu berpesan kepada seluruh SDM PKH di Ya. Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, apapun yang terjadi di lapangan tetap bekerja sesuai sesuai kemampuan Iya, mungkin, betul, bukan betul. berarti seadanya ya. Nah, habis itu harus tabah, tentunya sabar menghadapi ya berbagai macam persoalan yang ada di lapisan masyarakat paling bawah. Iya. Nah, itu yang pertama untuk Memberikan semangat lah lawan kawan-kawan ya Allah. ikhlas. Nah, ikhlas karena kita tahu slogan Kementerian Sosial itu selalu ada.
Kalau Kemensos kalau selalu ada. kalau Kemenak tuh ikhlas beramal. Kalau Kemensos selalu ada. Oh, ini mantep ini. Juga yang kedua tentunya kita kan dengan hadirnya sekolah rakyat ini terbukti. Iya. Nah, terbukti banyak anak-anak ataupun bibit-bibit bangsa yang akan datang ini terselamatkan dengan Ya. adanya sekolah rakyat. Ini kan kayak diperbaiki oleh Bu Bian nih ya. Iya, alhamdulillah lah. Ini berkat Pak Prabowo dan Gus Ipul. Nah, karena kita tahu yang dulunya mereka yang sebelum masuk sekolah rakyat itu kan jangankan mendapatkan pendidikan yang layak, Iya. untuk makan sehari-hari saja mereka belum tentu bisa gitu loh. Nah, di sekolah rakyat ini mereka diberikan fasilitas yang tidak kurang-kurang, Iya. termasuk makan 3 kali sehari, Makan. snack 2 kali sehari, 5 Iya. kotak itu kalau dijadikan kotak 5 kotak sehari. Nah, itu Ini sekolah lebih rakyat. layak gitu. Lebih layak. Dan juga yang namanya ini menjadi program prioritas Pak Prabowo, pasti kehendak presiden itu yang lebih baik lagi. Jadi jangan kepada masyarakat juga jangan terlalu inilah. Termakan isu. Jangan terlalu termakan isu lah, misalnya sekolah rakyat gini-gini, sekolah rakyat gini. Apa tadi Jangan- dijual ginjal? Jangan sampai ada yang menjual ginjal itu. Asa ekstrim. Namanya kekurangan. Iya. Ya namanya program itu kan pasti ada kelemahan. Nah, tapi di dalam kelemahan itu bagaimana cara kita meminimalisir atau menyempurnakan agar lebih baik. Dan lagi. kita ini kan merasakan program Pak Prabowo belum sampai setahun. belum. Iya. Belum. Itu baru yang ada di Kementerian Sosial. Kita Belum lagi bicara kementerian-kementerian yang lain. ini. Ini kan bagus sekali kan menyiapkan SDM lah, Iya. sumber daya manusia untuk bagaimana pendidikannya kan diatur nih. Iya. Biasanya kan di Kementerian Pendidikan saja, tapi sekarang sudah meranah ke Kemensos mencarikan jalan yang ada tercover di Kementerian Pendidikan. Oke. Mr. Sulaiman, wah Mr. Sulaiman nih kan. Tadi Bung, tadi Bang, Mister, kira-kira kesimpulan kita apa nah? Ya, kita sesuai dengan Kementerian Sosial adalah menangani penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jelas untuk penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia 2 faktor menurut saya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, wirausaha, dan Iya. kedua adalah faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan udah jelas hadirnya sekolah rakyat itu akan meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat, di mana nanti mereka juga orang tuanya juga akan diberikan yang namanya PPSE, program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, jadi program ini juga akan memberikan yang namanya usaha-usaha baru nantinya. Nah, inilah jalannya untuk menuju ekonomi yang lebih baik lagi untuk KPM. Nah, bantuan sosial itu sementara, pemberdayaan adalah selamanya. Waduh, Nah, ada mungkin kayak- itu yang dapat kita sampaikan. Baik, tapi lu ada pesan mau Pian kira-kira hakon aja kalau menyampaikan ke masyarakat yang tetamui di lapangan. Pian ini kan pasukan tak terlihat tadi. Tapi ada hasilnya selalu ada. Dan selalu ada. Selalu ada. Ulun nih mungkin menitipkan pesan aja lawan buah Pian kayak apa di lapangan, sampaikan bahwa UNU ini ada beberapa fakultas. siap. Nah, ini nih. Hendak kena dari sekolah rakyat menyambung ke UNU silahkan. Iya. Atau ada program apa tadi kan dari program pemerintah yang bisa dikait-kaitkan dengan kampus kayaknya. Kami siap mendukung program Buan Bian. Bahwasanya sini ada program studi farmasi, teknik informatika, teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota arsitektur, ada ekonominya, ada agribisnis dan akuntansi, dan untuk pendidikannya ada PGSD, ada matematika dan bahasa Inggris. Nah, ini pesan ulun Pian. Kira-kira terima ya kalau. Apalagi yang mempunyai KIP ya. Nah, Mungkin itu. bisa langsung aja ya, langsung. Nah, langsung kira-kira. Jalan tol ya. Jalan tol kalau Jalan bisa. tol. Oke, ucapkan terima kasih Bung Sulaiman, Bung Ilham telah berhadir di terima kasih. podcast UNU. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi Siap. tentang perkembangan sekolah rakyat. Ulun gak berjanji kita 3 bulan kemudian atau 6 bulan ke depan kita akan ketemu lagi di podcast nih melihat Siap, siap. up to date ke jorong ini ya. Updating sekolah rakyatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita karena kita di NU, Karena amal jariah di kita. part selanjutnya nanti mungkin kita bisa menyampaikan Nah, untuk hasil-hasil Iya. di Banjarmasin. iya, iya, Gitu ya. Nanti iya. part selanjutnya. Jadi sabar ya pemirsa, sabar. Iya, kalau perlu ada pesan nih Jar, bawa yang cantik-cantik. Nah,
kita hadirkan. iya. Siswanya kan. Iya. Kenapa jadi sekolah rakyat kan? Iya, dan benar-benar dapat gift juga dari Uno kayak itu naik. Siapa tahu kan nih kita kok. Oke, pemirsa podcast Uno yang dimanapun Anda berada, mungkin ini adalah akhir acara daripada kita siang hari ini. Dimanapun Anda berada, support terus program pemerintah dimanapun berada, ada Kemensos dan sebagainya, dan jangan lupa bahwa Uno akan menyiapkan pendidikan bagi Anda yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.